Ini lagi nunggu satu lagi Pak Soleh Palasari. Itu pelaku ya? Iya, pelaku usaha. Atau sambil bincang dulu ya. Kita buka. Iya, sambil bincang aja. Ya, sambil itu. Sambil nunggu ini. Oh, Baik, Bapak Ibu dua sekalian. pembicara sudah ada. Ye. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, karena situasi lingkungan kita yang tidak memungkinkan untuk kita bergerak kemana-mana gitu. Akhirnya kegiatan ini jadi salah satu pengisi waktu gitu. Untuk topik hari ini kita mengambil topik tentang Yumina Bumina gitu, atau Bumina Yumina gitu. Ini topik mungkin bagi teman-teman yang bukan perikanan baru ya, tapi bagi singkatan apa tuh itu? Ya nanti biar enggak spoiler, nanti biar Pak Triheru lah cerita sama. Nanti dianggap saya spoiler. Nah ini muncul ketika di masa pandemi ini ada satu budidaya ikan yang banyak dibicarakan, namanya Budigamber ya, yang banyak beredar dan orang mulai mencoba karena kelihatannya gampang. Tapi ternyata banyak yang kecewa karena baunya bukan main. Terus banyak atau sering ikannya mati. Ya, saya waktu itu berpikir ya gimana nggak bau, uang airnya juga di situ, kotorannya ada di situ, sisa ikan di situ. Nah ini Pak Triheru dan Bu Yohana ini ahlinya, dan Pak Soleh Palasari ini pelaku yang sudah berhasil menggunakan itu. Bu Raffi juga sudah mulai, tapi kemarin cerita katanya lagi malas nerusin gitu. Iya, tinggal lelenya doang. Tapi nah, namanya habis dipanen nggak ditanam lagi. Nah, saya jadi ingat 2015 ketika saya berkunjung ke FAO waktu itu ketemu sama Alessandro, Pak Triheru. Alessandro itu salah satu orang FAO yang mengembangkan Yumina Bumina ini, yang mendukung pengembangan Yumina Bumina. Saya sempat dapat bukunya di sana, saya surprise juga karena ternyata sistem ini berkembang untuk di tingkat internasional gitu, diadopsi oleh FAO. Dan ini bisa kita pakai untuk skala hobi ya, coba-coba di rumah, ngisi waktu lah gitu, di tempat yang kecil. Di belakang saya ini ada kolam ikan koi, nanti saya buat bumina juga gitu. Buah mina gitu, buah dan mina. Ini bisa untuk hobi, bisa juga untuk serius itu Pak Soleh Palasari nanti akan cerita hasilnya seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya dua narasumber, Pak Triheru Prihadi ini beliau ahli perikanan ya, ahli perikanan budidaya. Dulu Pak Kapus perikanan, sempat memimpin di Gondol juga, perikanan yang di Gondol. Sekarang peneliti utama. Kemudian Bu Yohana ini peneliti yang memang mendalami Bumina. Jadi pas lah ahlinya itu berdua ini, Yohana Widyawati ya. Widyastuti, sorry. Ya, masih pakai masker buyonya. Mungkin lagi di kantor mungkin. Jadi Pak Heru, Pak sama Buyo, ini saya berikan waktu, monggo silahkan dipakai waktunya. Tapi biasanya 20 menit lah ya. 20 menit gitu, nanti supaya nanti banyak diskusinya. Silahkan mau share pengalaman, mau pakai paparan juga boleh, mau cerita-cerita saja nggak boleh. Monggo waktunya saya berikan, nanti setelah Pak Triheru terus Buyo ya. Terus nanti sebelum ke teman-teman, kita dengarkan komentarnya Pak Soleh. Pak Soleh ini yang pelaku supaya kita makin mantap. Monggo silakan Pak Triheru. Oke. Makasih Pak Prof. Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati khususon ini Pak Singgi, yang boleh katakan saya diminta untuk menceritakan perikanan lah, khususnya Yumina Bumina. Jadi teknologi Yumina itu adalah teknologi yang produktif. Jadi hemat lahan, lahannya sempit gitu ya. Hemat air,
kemudian ramah lingkungan dan menguntungkan. Jadi satu, hemat lahan, kemudian hemat air. Nanti Bu Yohana akan menerangkan lebih lanjut. Kemudian ramah lingkungan ya, dan menguntungkan. Nah, sejarahnya begini. Jadi teknologi produksi ikan dulu itu adalah biasa kolam tanah, kemudian pengembangan kolam tembok, kemudian yang intensif lagi kolam air deras. Nah, dulu viral tuh sekitar tahun 90-an dengan kolam air deras. Nah, kemudian berkembang lagi dengan adanya danau-danau waduk yang diperbolehkan untuk budidaya ikan yang disebut dengan keramba jaring apung. Itu betul-betul blooming. Nah, kolam air deras itu kalah dengan keramba jaring apung karena keramba jaring apung itu kan airnya besar sekali, luas sekali, banyak sekali, dan kita tahu bahwa dia punya ada kasarnya dengan air yang berlimpah, maka ikan yang dibudidayakan akan lebih cepat tumbuhnya, kemudian lebih menguntungkan dan sebagainya. Cuma setelah kita pelajari setelah sekian waktu ada endapan lumpur, ya, endapan lumpur dari sisa metabolisme ikan dan pakan yang tidak termakan. Nah, ini menjadi masalah terutama pada waktu perubahan musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan yang disebut dengan upwelling. Jadi air dari bawah itu naik ke atas. Nah, itu menyebabkan ikan-ikan yang di atas yang di keramba jaring itu mati gitu ya. Dulu disebutnya juga kekurangan oksigen, sebenarnya bukan karena oksigen tapi karena nitrit, amonia itu adalah begitu besarnya gitu. Nah, serupanya itu setelah kita lihat ya, itu merupakan pupuk gitu. Pupuk untuk tanaman pertanian. Kemudian caranya dulu itu dengan disedot gitu ya. Disedot pupuk itu endapan-endapan itu, tapi rupanya biayanya jauh lebih mahal dibandingkan hasil pupuknya gitu. Nah, kemudian kita buat miniatur waduk. Nah, artinya lumpur itu gimana bisa dimanfaatkan, lumpur dari endapan pakan tadi dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, akhirnya jadi yang disebut dengan aquaponik. Nah, sekarang itu namanya untuk di Indonesia itu Bumina Yumina. Nah, tadi ditanyakan oleh Bu Raffi ya, Yumina Bumina itu apa gitu ya. Ini untuk supaya kita itu lebih terkenal. Kalau aquaponik itu jelas, itu internasional udah tahu gitu ya. Nah, Yumina Bumina ini supaya Indonesia itu terbawa gitu. Nah, Yumina Bumina, yu itu dari kata sayur, mungkin yu gitu ya. Mina itu ikan gitu. Sayur dan ikan. Sayur dan ikan. Kemudian Bumina, bu itu buah, mina itu ikan, buah dan ikan gitu. Cuman yang sebut buah nanti Bu Yo juga akan terangkan, yang sebut buah itu adalah buah tanaman yang kecil seperti cabai, tomat, stroberi dan sebagainya. Itu nggak ada. Keunggulan tadi ya Yumina Bumina itu hemat lahan, jadi berbagai ukuran juga bisa kita lakukan, 1 meter persegi oke gitu. Kemudian hemat air sampai 700%, jadi kita tidak menyedot air yang ada gitu ya. Dengan sirkulasi insya Allah terjadi hemat dengan air, dan kita bisa menambahkan air itu hanya dari penguapan saja sekitar 5% gitu ya setiap hari. Kemudian kualitas air lebih baik dan stabil, kemudian ada diversifikasi produk ikan dan tanaman, kemudian ini bisa berskala rumah tangga sampai dengan industri, hasilnya sayuran dan buah. Nah, sistem Bumina itu yang ada 5, sekarang ada 5 ada 5 sistem ya kita sebut. Nanti sistem rakit, sistem nanti akan Bu Yohana akan terangkan lebih jelas. Kemudian sistem aliran atas, ini sistem ini berdasarkan distribusi air ke tanaman. Jadi sistem rakit itu
di atasnya adalah kita sebut rakit ya, jadi dari pipa-pipa, kemudian kita kasih tanaman, kemudian di bawahnya air gitu ya. Nah itulah kayak gitu. Kemudian sistem aliran atas, artinya nanti itu airnya itu mengairi bagian atas dari tanaman. Kemudian sistem aliran bawah mengairi per akar. Kemudian sistem pasang surut. Jadi nanti ada gantian ya pasang surut. Karena ada terutama untuk buah gitu ya. Jadi dia tidak bisa terendam terus gitu. Kemudian sistem recirculation air system ya. Jadi itu pakai resirkulasi. Nah, cuma kami sudah diskusi dengan Bu Yo gimana yang lebih enak ya untuk rumah tangga. Nah, kita pakai aja sistem rakit dan sistem aliran atas itu yang sangat memungkinkan buat kita semua. Nah, di sini ada Pak Soleh juga. Pak Soleh ini yang menggeluti Yumina Bumina. Jadi Pak Soleh itu dulu kita mencoba, Puriskan itu mencoba membangun kampung Yumina Bumina yang ada di Bogor. Nah itu alhamdulillah Pak Soleh sudah mengaplikasikan ini dan sudah berkembang. Saya lihat, mohon maaf Pak Soleh ya, sekarang Pak Soleh itu udah jadi pengusaha gitu ya. Udah jadi pengusaha, kemudian juga saya lihat juga Pak Soleh sering dipanggil oleh masyarakat gitu ya. Saya kira sampai ke luar daerah gitu ya, jadi narasumber. Saya senang sekali gitu Pak Soleh berkembang dan berhasil gitu. Kemudian tadi diutarakan budik damber gitu ya, budidaya ikan dalam ember. Jadi budik damber itu adalah mengembangkan dari Yumina Bumina. Jadi sistem ember gitu ya. Sistem ember ini adalah masyarakat sendiri yang betul-betul mengembangkan budidaya ini. Tapi kalau menurut saya kesannya yang positif hanya kreatif. Kalau menurut saya kreatif, kemudian lahannya sangat kecil, ember gitu ya. Tapi yang banyak kelemahannya gitu ya. Masih gunakan media tanah untuk tanaman, kemudian tidak simpel. Jadi tetap aja kalau yang Yumina Bumina nanti Bu Yo bisa menerangkan, kita nggak usah lagi memberi pupuk dan sebagainya. Jadi berjalan sendiri, airnya juga ngalir sendiri gitu. Jadi kalau yang sana itu kan yang budik damber ini, mohon maaf ini ada sistem sipon. Ini kalau di Bumina Yumina itu tidak menguras kolamnya ya, hanya sesekali saja kalau di Bumina Yumina. Kemudian kalau di yang dalam ember itu pergantian air sampai 100%, saya kira itu tidak masuk dah untuk teknologi kita, dan kematian ikan tinggi dan sangat terbatas gitu ya, produksi sangat terbatas ya. Dan ini boleh katakan kita sudah mengembangkan ke berbagai daerah, berbagai provinsi, dan sampai FAO gitu ya. FAO jadi negaranya saya kira udah 9 negara yang belajar ke kita. Sampai belajar ke Pak Soleh gitu ya Pak Soleh. Begitu Pak Singgi, jadi saya hanya membuka saja, pengantar saja, nanti yang ahlinya betul ini Bu Yohana gitu. Ya, gitu. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Tri Heru. Ini pengantar sedikit juga mengenalkan apa Bumina, Yumina gitu ya. Jadi memang ini Pak Tri Heru, Bapak Ibu sekalian, kalau pakai yang budik damber itu saya itu sampai tergoda untuk beli juga. Itu 250.000 itu embernya itu terubus hanya. Tetapi waktu dengar beberapa teman termasuk Pak Handoko cerita, kenapa ya kok lelenya mati semua? Saya pikir ya gimana nggak mati, wong airnya nggak pernah berganti. Baunya bukan main ya, benar itu. Yeah. Nah, tapi saya juga ingat juga kasus yang ada di Gunung Kidul, namanya lele lelaki, tahan lahan kering gitu. Itu prinsipnya juga sama. Jadi nggak pernah diganti airnya, tapi ya baunya bukan main, baunya luar biasa. Ya namanya kotoran pakan yang ini ya. Untungnya kan lele itu kan
bisa mengambil udara dari atas ya, dari naik ke atas gitu. Jadi baunya itu yang nggak bisa dihindari. Nah, Bumina Yumina ini tampaknya menjadi jawaban karena bisa untuk yang kecil juga. Gitu. Bu Yohana, monggo silakan untuk berbagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Singgi, terima kasih atas kesempatannya saya boleh bertemu pada silaturahim pada pagi hari ini melalui acara bincang-bincang keagama. Jadi Pak, asal-usul Yumina Bumina tadi itu sebenarnya awalnya adalah aquaponik secara umum yang sudah dirintis oleh Balai Riset kami, yaitu pada tahun 2015, waktu itu masih BPPBAT Bogor. Lalu apa sih aquaponik itu? Adalah dari dua frasa kata, yaitu aquakultur yang diambil dari aqua, kemudian hidroponiknya diambil poniknya. Jadi gabungan antara aquakultur dengan hidroponik, maka disebutlah dengan aquaponik. Lalu kemudian berlanjut bahwa teknologi menjadi Yumina Bumina, yaitu sayur dan ikan, kemudian buah bersama ikan, pertama kali diperkenalkan pada Hari Pangan Sedunia di Padang tahun 2012. Yumina adalah sayur dan ikan, Bumina adalah buah dan ikan. Lalu diakui di forum FAO pada tahun 2014. Jadi kalau tadi Pak Singgih menyebutkan ada tokoh FAO Pak Alejandro itu, ya itu pada tahun 2015 itu bersama kami Pak. Jadi tadi Alejandro itu ada di dalam kegiatan kami ketika kami pertama kali menerima tamu 15 negara yang bergabung dalam kegiatan aquaponik yang sudah kami proklamirkan menjadi Yumina Bumina. Kalau bahasa anak sekarang, ternyata Yumina Bumina ini sudah go internasional. Latar belakang apa sih yang menyebabkan teknologi ini selain tadi Pak? Kalau secara garis besar mungkin karena lahan budidaya dan sebagainya, tetapi di masa pandemi ini menurut saya cocok untuk kegiatan mandiri kita karena ada beberapa hal. Yang pertama, lahan sekitar rumah kita itu sempit. Kadang kala pekarangan kita tidak punya. Ya, kalau di rumah Pak Singgih ada kolam koi di belakang ya bagus karena berarti lahannya masih ada gitu. Kemudian kita harus di rumah saja, berharap ada usaha mandiri. Usaha mandiri dalam arti kalau dihitung-hitung secara ekonomis mungkin sangat minim ya Bapak Ibu, tetapi itulah yang membuat kegiatan di rumah saja dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, jadi membuat kita happy. Nah, kita harus berpikir bahwa kegiatan kita itu, karena itu menyangkut ikan yang selalu perlu air, perlu wadah, dengan kombinasi dengan tanaman, gabungan, maka kita harus memikirkan hemat air dan ramah lingkungan. Ya, tadi kalau di ember saja baunya minta ampun, jelas itu tidak ramah lingkungan. Nanti kita akan lihat. Nah, dan saya memberikan alur, inilah Yumina Bumina sebagai jawabannya. Itu bisa menjadi ketahanan pangan keluarga karena dia pangan bebas pestisida, bebas pupuk anorganik. Juga pangan sehat dan mandiri bagi keluarga. Ya, ini hubungannya dengan COVID-19. Kita diharuskan untuk masa ada PSBB, kita menikmati masa era new normal, mengikuti protokol kesehatan, maka kita juga diwajibkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita, yaitu mengharapkan kebutuhan pangan yang bergizi, ada vitamin, mineral, dan serat. Ya, kalau Bapak Ibu di sini sudah ada usaha untuk banyak kesehatan yang saya dengar dari Pak Heru, ada jamu yang sehat, ada herbal-herbal yang sehat, tentunya itu akan sangat mendukung dalam masa new normal seperti ini. Ya, jadi skema sederhana aliran nutrien dalam teknologi aquaponik itu adalah karena ada pakan yang diberikan pada ikan. Pakan ini ada yang disebut dengan yang tidak termakan di dalam wadah budidaya kita.
sehingga ada yang sisa pakan, kemudian juga ada buangan ikan. Dan itu mengandung nutrien-nutrien yang ada unsur N, P, K, dan seterusnya, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk pupuk alami atau nutrisi pada ikan sehingga bermanfaat. Jadi di situ yang ini menjadi prinsip utama dari kegiatan aquaponik atau Yumina Bumina, yaitu ada keseimbangan antara mikroba, tanaman, dan air yang ada di situ. Sehingga kita perlu fungsi mikroba untuk mengubah feses dan makan uneaten feed tadi menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman di dalam air. Ya, jadi ini adalah teknologi aquaponik. Itu keberhasilannya tergantung dari desain konstruksi, rasio antara ikan dan tanaman, jenis ikan dan jenis tanaman sayurannya. Jadi seperti skala diagramnya, gambarnya seperti sederhana seperti ini, Ibu, Bapak. Jadi kalau kita memelihara ikan di dalam wadah tertentu, kita memberikan pakan, ada sisa air, ini ada gambaran buangan. Nah, kita itu tarik kotoran yang ada di bawah untuk menyirami tanaman, sehingga kita akan menghilangkan waste daripada ikan itu, dan bakteri-bakteri itu mengkonversi amonia menjadi nitrat, karena tanaman, mungkin Bapak Ibu nanti bisa diskusi bersama, karena tanaman itu memerlukan nitrat, kalau amonia tidak bisa, sehingga sangat membantu dalam kegiatan pembesaran tanaman. Dan ini adalah persyaratan aplikasi teknis daripada penerapan Yumina Bumina. Jadi yang pertama tentu karena kita memelihara ikan adalah ada wadah memelihara ikan. Itu bisa dari bak beton, bak fiber, kolam tanah lapis terpal, kolam kayu lapis terpal, dan ataupun akuarium. Bahkan di beberapa perkembangan yang saya ikuti bersama, terutama memang ibu-ibu ya Pak, namanya memang Yumina Bumina Pak Singgi, jadi memang ibu-ibu yang lebih telaten dalam hal ini, itu mereka bisa mengkreasi banyak-banyak wadah, bahwa sekarang ini bahkan pot yang cantik dan sebagainya bisa dipakai. Dan itu yang tentunya persyaratan utama adalah tidak bocor, karena kalau bocor airnya habis, ikannya mati. Jadi karena ini adalah komoditas air tawar, karena ikannya ikan air tawar, makanya ini persyaratannya ada benih ikan, bibit tanaman, wadah atau media tanam, pompa, dan pipanisasi, aerator, dan listrik. Ini nanti bisa menjadi pilihan ya Bapak Ibu, karena ada juga yang tidak perlu pakai pompa dan listrik. Nah, tadi Pak Heru sudah menerangkan prototip teknologi Yumina Bumina yang hasil riset kami itu ada ada 5. Yang pertama sistem rakit, aliran atas, aliran bawah, pasang surut, dan rasponik. Jadi nanti kalau yang sederhana kita akan berlanjut, tetapi hari ini kita akan memilih yang usaha keluarga. Jadi kita akan memilih sistem yang paling sederhana, yaitu rakit dan aliran atas. Jadi ini upper flow kalau di hidroponik mungkin ya, bottom flow, ini bisa pasang surut kita sebut dengan ebb type, kemudian rasponik itu adalah gabungan antara resirkulasi dengan aquaponik. Konsep daripada Yumina Bumina ini adalah budidaya terpadu antara ikan dan sayuran. Jadi sayurnya itu tidak hanya kangkung, Bapak Ibu, bisa selada, pakcoy, kailan, buahnya bisa buah tomat, terong, stroberi, bahkan bunga sedap malam kami pernah mengujinya, dan itu tentunya kita memberikan untung ganda karena kita panen ikan dan panen sesuatu yang lain daripada hanya ikan yang kita pelihara. Jadi penerapan teknologi ini adalah sistem resirkulasi. Kalau tercatat dalam hasil riset kami itu penghematan air itu sampai 700% dibandingkan dengan pemeliharaan ikan secara konvensional. Jadi kalau maaf yang Budik Damber tadi, kalau nguras harus dikuras semuanya karena
siponnya tidak mungkin dilakukan, sehingga kalau ini karena teresirkulasi dengan adanya media tanam nanti sebagai penyaring, filter, itu nanti akan ada penghematan air yang luar biasa. Jadi harus ada simbiosis mutualisme, yaitu tadi karena ada minyak mikroba yang mengkonversi kotoran ikan dan sebagainya tadi untuk pupuk tanaman, sehingga menguntungkan bagi ikan dan tanaman. Limbah budidaya seperti kotoran ikan, feses, sisa pakan yang tidak termakan itu mengandung pupuk yang paling bagus untuk tanaman, sehingga tanaman itu bisa tumbuh karena ada unsur nitrogen, buangan nitrat itu. Contoh wadah tadi yang saya sebutkan di atas, kita bisa menggunakan kolam terpal, ini ukurannya kecil, bisa menggunakan bak fiber yang seperti ini, menumpang di atas kolamnya. Ini juga bak kayu yang menumpang di atas kolam. Kalau ini bak kolam beton di riset di Cibalagung yang kecil-kecil. Nah, kalau sekarang ini kita bisa lihat bahwa ternyata untuk kegiatan cuci tangan itu orang sudah menggunakan supaya menarik, nggak bosen, rajin cuci tangan, embernya diwarna-warni seperti ini. Nah, ini kita bisa pergunakan juga untuk mengeset Yumina Bumina. Yumina mestinya kalau yang seperti ini. Ini juga bak fiber. Ini adalah biasanya adalah tong plastik yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah setting aquaponik atau Yumina Bumina, itu ya dengan tadi yang suka dengan tanaman hias Bapak Ibu, itu adalah pot tanaman. Nah, ini small scale aquaponik, saya ambilkan gambarnya. Ini di bawah ini adalah akuarium yang dipompa, di atasnya ada media tanam, ini menghasilkan tomat. Kemudian media tanam sayuran kita bisa menggunakan, prinsipnya adalah yang paling mudah Bapak Ibu temukan di sekitar Bapak Ibu. Jadi ada arang kayu, ada kerikil, ada sabut kelapa, ada ijuk, ada rock wool. Kalau sekarang Bapak Ibu yang terjun di hidroponik menggunakan rock wool, tetapi tentu ada harganya dibandingkan dengan arang atau kerikil. Ada juga batu zeolit yang bisa digunakan untuk media tanam. Jadi, nah penanaman teknologi Yumina Bumina ini istilahnya kalau nanti ibu-ibu yang sudah, Bapak Ibu yang sudah mengenal tentang pertanian, ada yang disebut dengan tumpang sari, ada yang monokultur, dan ada yang pergiliran tanaman. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita memelihara ikan, katakanlah ikan patin, itu waktu memeliharanya lebih lama dibandingkan dengan ikan lele. Sehingga kita memelihara buah atau bumina. Nah, sambil menunggu buahnya ini kan kita perlu lebih dari 1 bulan untuk menghasilkan tomat. Kita menyelipkan itu sawi, karena sawi itu 15 hari sudah bisa dipanen. Nah, kalau monokultur ya hanya selada saja atau kangkung saja. Kalau pergiliran seperti itu, kalau kita misalnya sudah habis sawi, sawi modelnya dicabut, nah, selada maksud saya, leces modelnya dicabut. Nah, untuk yang berikutnya pergiliran tanaman itu bisa nanti selanjutnya ditanam terong atau kangkung begitu, tergantung benih yang Bapak Ibu siapkan. Ya, di tempat Pak Soleh malah sudah ada daun bawang, dan Pak Soleh ya, nanti Pak Soleh bisa cerita. Nah, ini untuk mempermudah dalam penanaman di unit media budidaya itu tadi, kita lebih baik menyemai. Jadi, yang kita gunakan itu semua tanaman yang memiliki akar serabut. Tentu saja selalu kita pesankan untuk gunakan bibit yang unggul, bebas virus dan bakteri, disemai menggunakan pupuk organik, kompos, dan pupuk kandang. Ini saya ambilkan contoh gambar yang dilakukan, maaf Ibu Bapak, kebetulan ini saya juga sedang mengikuti pemberdayaan masyarakat di Gereja Sebaot. Jadi ini mereka punya ide bahwa ini gelas plastik, kemudian bekas tempat kue, itu bisa jadi media untuk menyemai. Jadi ini saya ambilkan gambar, yang ini adalah oli
bekas oli motor dipotong separuh bisa jadi media tanam. Jadi memanfaatkan barang-barang bekas. Kalau ini semaian sudah ada bak khusus, demikian juga ini ada lahan khusus untuk menyemai. Penanaman bibit tanaman dilakukan di wadah apabila hasil penyemaian itu sudah memiliki tinggi 7-10 cm, dilakukan dengan pagi dan sore hari, saya kira ini prosedur umum untuk menanam bibit tanaman. Kemudian ya sebaiknya dicuci karena dijemur matahari untuk menghindari tadi kalau kita arang, kita juga tidak tahu bagaimana tempat menyimpan ketika kita membeli arang maupun batu kerikil dan sebagainya itu supaya nantinya baik tanaman maupun ikan yang kita pelihara itu sehat. Nah, kebutuhan bahan lainnya itu pompa air kalau nanti Bapak Ibu menggunakan yang aliran atas tadi. Kalau untuk apung tadi hanya memerlukan paralon. Kemudian ada solder untuk melubang-lubangi atau gergaji. Ini untuk listrik karena kita perlu menghidupkan pompa. Keranjang, ember plastik, botol plastik, atau prinsipnya memanfaatkan botol barang-barang bekas. Jadi ini adalah jenis ikan, pada prinsipnya ikan yang ada di jenis-jenis ikan air tawar, ada lele, patin, nila, dan ikan mas. Jadi jenis ikan tadi salah satu yang menentukan nanti seperti apa hasil dari unit Eumina bumina kita, karena kepadatannya berbeda, ukurannya berbeda, feses yang dikeluarkan berbeda, jumlah pakan yang diberikan berbeda, harus ada keseimbangan itu tadi antara nutrien yang dibuang, kotoran atau waste yang dibuang dengan nutrien yang bisa digunakan oleh tanaman. Jadi ikan dan pakan, kalau menurut referensi, benih unggul ikan itu sudah menjawab lebih dari 70% keberhasilan dari suatu usaha budidaya. Maka yang kita gunakan adalah benih unggul dengan kondisi sehat, ukuran seragam. Ini khusus untuk lele, karena ukuran benih 10-12 cm itu sudah relatif aman dipelihara di unit karena sifat kanibalismenya sudah berkurang. Ya, kalau lebih kecil Bapak harus sortasi lagi, pindahin lagi supaya tidak memakan yang kecil-kecilnya. Jadi sampai saat ini pada tebar itu 500 sampai 1000 ekor per meter kubik kalau lele. Sebelum ditebar kami karena ini ketentuan di riset jadi ada vaksinasi, kemudian supaya tidak ada parasit yang nempel, kita biasanya menggunakan perendangan dengan garam, lalu menggunakan pakan yang mengandung protein, jumlah pakannya ini, kemudian samplingnya bisa dilakukan 7-10 hari, biasanya ini kita sesuaikan dari panen daripada tanaman. Kalau direndam garam berapa lama itu Bu Yo? Perendaman garam Pak, paling lama setengah jam. Setengah jam ya? Okay. Ya. Kapan panen bisa dilakukan? Kalau kita menggunakan standar, kalau ikan konsumsi, kalau itu untuk nanti untuk konsumsi Bapak Ibu sebagai pakan sihat keluarga, ya silakan saja. Tetapi kita menggunakan standar umum, yaitu apabila ikan lele itu sudah 10-12 ekor per kilogram. Biasanya itu menggunakan waktu sekitar 2,5 bulan. Jadi sayuran kangkung, sawi, dan selada kita bisa memanennya setiap 2-3 minggu. Kalau buah kita lebih dari 1 bulan untuk bisa mendapatkan buah tadi itu, terong dan tomat.